Sepeka-pekanya kita terhadap hal gaib ya, tetap kita tidak akan mampu melihat kegoiban yang di-create sama Allah. Masih banyak hal yang gaib yang tidak akan pernah bisa kita lihat. Adem dulu, tarik nafas, adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ki Raksa Manggala dan masih yang sama, Kepo Misteri. Di Kepo Misteri kali ini kita kedatangan orang stok lama. Ya, nggak tahu dia kepo apa lagi, selalu banyak kekepoan di dalam pikirannya, ya, dan itu mengganggu kehidupan Ki Raksa sebenarnya, karena orangnya ini lagi. Kita sambut langsung saja Asis Gendeng. Tepuk tangan, meriah. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Baju bagus, Sis. Iya, hancurkan pembatas, Ki. Wih, apa? Hancur pembatas. Apa? PPKM. PPKM? Apa hancurkan? Pembatas. Salah ya? Hancurkan pembatas. Wah, ini nih. Betul. Ini yang namanya apa ya namanya? Tidak mendukung pemerintah dia. Iya. Orang lagi dibatasi, Aziz malah menghancurkan pembatas. Iya. Ini Aziz lagi tak? Sebenarnya ada yang datang hari ini, cuman Aziz maksa. Saya dulu, Ki. Katanya yang itu ntar aja belakangan, episode selanjutnya gitu. Lah, Ya, ini enggak ada yang datang. Ada. Ada yang datang. Terus Aziz maksa. Terus Mau itu. Aziz dulu gitu. Lah yang itu udah datang. Udah datang. Terus? Aziz yang itu episode selanjutnya aja. Di Kepo Misteri selanjutnya. Maksudnya 2 kali syuting gitu. Iya. Saya dulu, Ki. Tapi itu udah ada yang datang. Udah. Orang udah datang, Sis. Tanggung, saya udah begini. Nggak boleh begitu. Ya Allah, ada. Udah begini, Ki. Tapi ada orangnya, ada. Udah ada. Sis, ada orang, hargain orang yang udah datang. Iya. Jangan Asis terus. Telat dia, Ki, telat. Telat apa? Telat. Saya udah datang. Tapi kan udah datang orangnya. Udah ada tuh. Tuh. Ganti. Asis, ganti. Ini ada orangnya. Asis, ada aja. Ya, ini. Oh iya. Ntar dulu. Duduk. Santai. Ini pakai ininya. Siap. Pakai ininya dulu di oke, di situ ya. Ya. Dah. Nah, ini tak? Iya. Udah. Tadi kenapa Asis? Ki, maaf. Iya. Saya salah masuk rumah kayaknya, Ki. Ini paranormal apa dalang ya, Ki ya? Ini bukan paranormal, bukan dalang. Nah, ini ada keris, ada wayang. Ini kan kebudayaan. Oh, seperti itu. Gitu. Kan Ki Raksa kan orang Jawa sebagai orang yang melestarikan budaya Jawa ya, walaupun Ki Raksa bukan orang Jawa. Nah, bingung kan? Nah, Jawa akhirnya, tapi bukan Jawa maksudnya. iya, saya Jawa dan bukan Jawa. Jadi harus melestarikan budaya Jawa. Oke. Jadi kemana-mana ini? Asis sudah aman ya, tak? Udah. Aman. Asis kemana, Asis? Langsung Selalu ngambek lagi, pasti ngambek lagi Asis. Asis, jangan ngambek, gantian Asis. Oke, kita tidak jadi dengan Asis ya. Kita kali ini kedatangan tamu, nggak tahu siapa namanya. Kita tanya langsung saja. Ki Raksa juga baru ngeliat di sini. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Ki. Siapa namanya? Ratna, Ki. Ratna Biasa Sarumpait. Oh, bukan, Ki. Bukan. Jangan.
Biasa dipanggil Nana Sweet. Nana Sesuai Sweet. dengan orangnya manis. Ini dapat lighting nggak tak? Takutnya gelap tadi komplain Kiraksa katanya. Dapat ya? Dapat. Terang ya mukanya ya. Agak majuan sini kalau kurang dapat ininya. Nah, gitu. Nah, biar kelihatan Saya cakepnya. grogi, Ki. Biar kelihatan cakepnya. Udah dari tadi datangnya? Udah dari subuh, Ki. Udah dari ini kan jam berapa? Ngantri, Ki. Ngantri, Ki. Soalnya saya udah Bukan ngantri, sebenarnya nggak ngantri, Asis saja tadi tuh. Oh gitu. Iya, dia nyerobot, Ki. Iya, Asis kan pengen terus dia. Terus Jiwa memang kekepoannya lebih banyak. iya, Asis tuh banyak kekepoan dia. Aduh, ini ada jerawat nih, nggak enak banget puber rasanya. kayaknya, Ki. Oke, selamat datang Ratna Ya. di Kepo Misteri. Ini Ratna dari mana? Dari Rawamangun. Rawamangun. Iya. Rawamangunnya? Rawamangunnya di Jalan Pisangan. Pisangan. Iya. Udah, nggak usah perlu lengkap-lengkap. Iya, nanti- Rawamangun, iya, Pisangan. iya. Kesini sama Sama manajer saya, Ki. manajer. Iya. Asisten pribadi. Oh, asisten pribadi. Iya. Manajer. Iya, manajer. Emang kerjanya apa? Kok punya Ibu manajer? rumah tangga sih sebenarnya, Ki. Ibu rumah tangga tapi punya manajer. Wah, hebat, Ki. Emang bener punya manajer bener. Enggak, suami, Ki. Oh suami. Oh udah Merangkak. nikah. Alhamdulillah sudah, Ki. Udah nikah. Alhamdulillah Udah ya. laku, Ki. Udah laku ya. Kiraksa yang belum laku. Oke. Aduh, ini selalu begini nih Saya jadi jadi gerah. grogi, Ki. Grogi? Iya. Grogi kenapa? Iya, baru pertama kali masuk tempat seperti ini, Ki. Tempat seperti ini gimana Iya, maksudnya? Suasananya seperti kayak di kafe, tapi bukan kafe, Ki. Bukan, Iya. bukan kafe. Agak serem apa bagaimana? Sedikit Nggak serem kan, nggak karena ada Apa? tengkorak. Tengkorak? Enggak, Iya. ini bukan tengkorak. Itu apa, Ki? Ini asbak. Oh, asbak. Ini Tapi asbak. seperti tengkorak. Jadi di sini nggak ada yang serem sebenarnya. Ini si Aang, ya. Ini si Iing. Nah, kan bener kan, Nah. Aang dan Iing. Bener ya? Ini Iya, Aang, Oh enggak, ini si Aang, ini Iing. Oh, Ini kenalkan. yang cewek. Bisa Ah. buat kenalan, Ki? Bisa. Kadang-kadang keluarin suara dia. seperti itu. Banyak orang yang dengar suara dia sebenarnya. Oke, Hati-hati Ki. kalau jangan sampai dia bersuara. Oke. Tahu ini adalah acara Kepo Misteri. Iya. Tahu dari siapa? Ngubungin bisa ke sini dari Saya ngubungin si Sinta. Sinta. Iya. Oke, Karena karena yang saya dekat ya, jadi- Tak ya. Iya. Iya, karena masih keadaannya PPKM, jadi Sinta itu manggil yang deket-deket dulu gitu ya, Tak ya. Gitu, masih di daerah Jakarta Timur lah, Timur, gitu. Kalau yang dari Bogor nanti dulu kali kamu yang dari Bogor, kata Sinta udah ada yang dari Bogor, dari Cikarang, dari Bekasi, terus dari Tangerang, dari mana lagi Tak? Dari mana kemarin? Depok ya, nanti dulu, tahan dulu sebentar ya, kira saya ambil yang wilayah Jakarta dulu ya, karena masih PPKM. Kita ikuti aturan pemerintah. Ini acara Kepo Misteri. Jadi orang yang datang ke sini itu biasanya punya kekepoan tentang hal mistis. Ya, banyak, Ki, yang aku Ada. Ada, Ki. Apa yang mau dikepoin? Saya kan pernah kesurupan dan itu kata yang nolongin saya harus dibuka mata batinnya, Ki. Dibuka mata batin. Mata Apa hubungannya kesurupan sama mata batin? Katanya kan di tulang rusuk saya itu renggang. Tulang rusuk. Iya. Tulang rusuk di sini, bukan di sini. Di Nggak tulang tahu punggung. Apa itu nama? Tulang punggung apa tuh? Tulang punggung, tulang Iya, belakang. Katanya kalau yang sering kesurupan itu ininya renggang. Apa dah tahu itu? Tulangnya pokoknya lah ya. Dan saya mau tanya mata batin itu apa gitu. Oke. Tadi katanya dari dulu sering kesurupan. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah enggak. Dulu sering kesurupan, terus karena sering kesurupan katanya apa? Harus dibuka mata batinnya. Harus dibuka mata batinnya. Iya. Tujuannya apa? Biar bisa ngelihat sesuatu yang goib atau yang sesuatu yang tak terlihat seperti ya kayak Tujuannya apa ya nih? Yang begini-gini nih ngaco nih ya. Tadi dulu ya, juga nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa, nih, bener-bener sih. Jadi sering banget orang menjelaskan nih, ya manggilnya apa ya? Manggilnya Ratna aja, Pak. ya Nana juga nggak Nana, apa-apa. Asal Nana. jangan Nana panjang dan Nana. Beda harga masalahnya. Beda harga, ya. iya. Oke, banyak banget nih orang di luar sana itu yang apa ya salah mendefinisikan atau salah mengartikan, terus setelah itu salah menjelaskan. Kesurupan, Nana kesurupan. Iya. Terus katanya harus dibuka mata batin. Nih urusannya apa ya?
orang kesurupan sama dia harus dibuka mata batin, tujuannya apa? Katanya biar Bisa bisa. ngeliat sesuatu. Lah, tujuannya Yang kalau setelah bisa melihat, masuk ke badan saya itu sebenarnya siapa gitu loh. oh gitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Makanya sampai saat ini saya juga masih penasaran mata batin itu apa. Makanya saya datang ke sini Coba klip-onnya jangan sampai ketutup. Oh, Nah, seperti biar itu. kedengaran suaranya. Nah, gitu. agak mancing. Jadi karena sering kesurupan, terus orang itu paranormal ya pastinya. Iya. Ya? Menyarankan supaya dibuka mata batin. Iya. Terus dibuka mata batin nggak? Saya menolak. Nolak. Karena saya memang takut untuk melihat sesuatu itu. Nggak ngeliat aja takut apalagi gimana gitu. Tujuannya supaya Nana bisa melihat makhluk yang Tak ternampak yang masuk ke yang masuk ke badan saya. yang bikin kesurupan itu ceritanya Iya, gitu ya. ceritanya seperti itu. Ceritanya begitu ceritanya. Tapi menurut kira saya nggak ngaruh apa. Terus kalau udah bisa ngelihat terus mau diapain? Katanya biar bisa menghindar gitu. Biar bisa menghindar. Iya, bisa Ngeles jaga-jaga. gitu ya. Iya, mungkin ya Dia nggak tahu juga Ki. masuk seret ngeles nggak kena, seret nggak kena gitu. Iya. Lucu juga. Apaan sih? Saya Nggak juga jelas. bingung, Ki. Iya maksudnya. Jadi yang mau ditanya apa? Ya itu tentang mata batin. Mata batinnya. Dan ciri-cirinya yang punya mata batin itu seperti apa, Ki? Nana kesini mau nanya mata batin, mau tahu tentang apa sih mata batin Iya. gitu ya. Ini banyak nih para netizen di sana juga kalian yang lagi nonton juga pasti banyak yang pengen tahu apa sih sebenarnya mata batin karena gini, mata batin itu sering dihubungkan dengan apa ya, melihat makhluk goib, melihat hantu, melihat demit, melihat penampakan gitu. Nah itu yang banyak orang pahami bahwa mata batin itu bagaimana caranya supaya seseorang bisa melihat sosok jin gitu ya. Iya. Itu yang padahal bukan itu sebenarnya. Gini, kira saya jelasin. Kalau dari kata-katanya mata batin ya, mata itu adalah apa ya, alat untuk melihat. Ya, instrumen yang ada di dalam diri manusia yang digunakan untuk melihat sesuatu. Ya kayak normalnya kita ini melihat, ini menggunakan mata. Batin itu apa? Batin itu kan rasa. Ya. Kalau Kirasa lebih mengartikan itu hati yang terdalam. Asik. Kayak lagu Peter Pan ya, asik. Ya, yang hati dia. Nah fungsinya dia itu kan untuk merasakan. Merasakan apa? Ya merasakan sesuatu yang nilainya adalah lebih kepada misalkan emosional. Emosional itu amarah, kesedihan, kegembiraan. Itu. Jadi mata batin. Jadi melihat sesuatu yang lebih kepada rasa. Jadi bukan sesuatu yang berbentuk. Nah, kalau orang di luar sana ngomong buka mata batin untuk melihat hantu, melihatnya pasti dengan mata. Ya kan? Bukan melihat dengan rasa. Batinnya di mana letak batinnya kalau begitu? Iya kan? Nah, ini banyak orang salah. Paham nggak sampai di sini? Iya, paham. Gini, bisa gak Ki buka mata batin itu untuk melihat hantu? Bisa. Ya, bisa sebenarnya bisa. Tapi definisi hantunya seperti apa? Bukan definisi hantu yang bisa dilihat dengan kasat mata, bukan. Namanya juga mata batin. Jadi melihat dengan rasa. Kan makhluk goib, makhluk yang tidak nampak, tidak terlihat dengan mata. Gitu ya. Sesuatu yang tidak terlihat dengan mata itu dilihat dengan mata batin. Sesuatu yang tidak terlihat, sedih itu tidak terlihat. Iya, kecuali nangis. Yang terlihat kan air matanya, raut wajahnya itu yang terlihat. Kesedihannya itu sendiri, esensi dari sedihnya kan nggak kelihatan. Orang marah, ada orang marah tapi dia senyum. Ada orang sedih tapi dia senyum, kan nggak kelihatan. Seperti saya, Ki. Oh gitu. Seperti saya. Sekarang lagi? Bahagia sih, Ki. Oh, hampir salah. Ya, jadi banyak orang yang tidak bisa melihat kesedihan orang lain. Bahkan orang yang sudah kelihatan susah aja, masih banyak orang yang tidak peduli. Itu kan artinya tertutup mata batinnya. Gitu. Jadi mata batin yang tidak berfungsi. Jadi tidak ada empati. Itu orang yang tidak memiliki yang mata batinnya tidak terbuka. Kalau orang yang mata batinnya berfungsi dengan maksimal, terbuka bahasanya, dia dengan mudah bisa melihat kesedihan orang lain, kegembiraannya,
Walaupun orang diem, tidak menunjukkan kegembiraannya, kelihatan dia lagi seneng. Gitu. Nah, itu banyak pelajarannya, banyak apa namanya, ilmu yang harus dipelajari tentang mata batin ini. Tapi itu tadi balik lagi Ki Raksa bilang, di sana banyak orang yang taunya mata batin itu cuma tentang melihat, dan itu melihatnya dengan mata. Padahal salah tadi ya. Mata batin bisa melihat hantu, bisa, karena hantu itu adalah makhluk tidak nampak, tidak terlihat. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Iya dong. Nah, cara melihatnya dengan apa? Dengan batin. Dengan merasakan kehadirannya, Ki. Dia melihat tapi dengan batin, makanya ada istilah mata batin. Nanti ada lagi orang bilang mata ketiga. Dajjal dong, Ki. Bukan, kalau Dajjal mata satu. Oh gitu. Yang di sini, Ki? Iya, itu Dajjal kan gitu. Nggak tahu di sini, mata satunya picek, nggak tahu kan gitu. Kita belum ngelihat Dajjal kayak apa. Kan gitu. Bisa jadi kita nggak ngelihat. Bukan zaman kita kan gitu. Nah, kita Ki Raksa udah tua, situ masih muda ya. Gitu. Zamannya Ki Raksa lah ya. Zamannya Ki Raksa. Mungkin Ki Raksa nggak akan ngelihat. Nah, kalau buka mata batin dengan mata ketiga sama apa enggak? Sebenarnya apa ya? Esensinya sama aja. Gitu sama, tapi pengistilahannya yang beda. Mata ketiga dengan mata batin itu kan sama. Mata ketiga itu kan maksudnya ini mata yang pertama. Mata pertama itu ya dua mata ini gitu kan. 1, 2, terus ada satu lagi 3. Yeah. Nah, yang ketiga itu ada di mana? Banyak orang menganalogikannya matanya di 3 di tengah-tengah sini. Enggak, itu kan cuma pengistilahan. Kembali lagi, mata ketiga itu sebenarnya yang mata batin itu rasa. Gitu kan, kita nggak dikasih mata lebih dari 2. Yeah. Ada kali orang matanya lebih dari 2 kan enggak. Gitu. Jadi pengistilahan tentang mata batin itu arti kata lainnya adalah mata ketiga. Tetap melihatnya dengan rasa. Paham ya sampai di sini ya? Makhluk goib namanya juga goib tidak terlihat. Kok ada orang dibuka mata batinnya terus melihat masuk makhluk goib, tetap aja pakai mata. Kan enggak gitu. Nah, jadi pelajaran mata batin sebenarnya pelajaran mengenai bagaimana dirimu membuat batinmu itu peka. Gitu. Jadi kalau Ratna kemarin mau dibuka mata batin kan gitu. Itu urusannya bukan cuma sekedar melihat makhluk. Jadi melihat sesuatu. Melihat banyak hal yang tertutup, yang tidak nampak. Gini contoh. Ini kan korek. Ya. Ini kayak pernah Ki Raksa lakuin sama siapa ya? Sama itu yang santet. Siapa? Bang Roni. Bang Roni. Ini kan korek ya? Iya. Ya. Ini kan ada ya. Nah, ini kan gak kelihatan. Nah, ini kan goib. Jadinya. Goib kan? Iya. Dia ada. Jadi sesuatu yang goib itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi nggak nampak. Ada tapi tidak terlihat. Itu goib namanya. Kayak gitu. Ya, ini ada sekarang. Ini goib. Nah, melihat ini ya dengan mata. Melihat ini dengan perasaan. Iya, ada apa enggak? Nggak ada. Ini kan Tutup. iya, ada apa enggak? Nggak ada. Ada. Ada tapi tidak terlihat. Kenapa bilang ada? Karena tadi udah lihat. Karena meyakini. Oh, gitu. Meyakini ya ini ada di sini. Iya kan? Karena meyakini. Nah, yakin itu kan lewat rasa. Gitu ya. Oke? Oke. Ini baru nanti kalau kebanyakan nanti ilmunya jadi dapat. Jadi dapat ya, Ki. mahal. Gitu jadinya. Oke? Kalau untuk ciri-cirinya sendiri gimana? Ciri seseorang yang mempunyai mata batin itu, Ki? Ciri-ciri orang yang mata batinnya peka gitu ya. Yang memiliki mata batin sebenarnya semua orang itu punya mata batin. Semua. Cuma ada yang memiliki kepekaan, ketajaman mata batin, ada yang tidak. Gitu. Semua orang, semua manusia itu punya mata batin. Ada yang peka, ada yang enggak. Ada yang itu tadi yang terbuka, ada yang tertutup gitu bahasanya kalau di secara umum ya. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sebenarnya bukan terbuka dan tertutup, sebenarnya peka dan tidak, tajam dan tumpul sebenarnya. Saya juga pernah merasakan sih, Ki, dulu sebelum berhijab, saya pernah merasakan sesuatu itu ada gitu, kayak ngerasa ada gitu, Ki. Apa tuh? Iya, kayak makhluk itu, jadi kayak Demit. peka, ya, jadi kayak peka gitu, Ki. Merasakan dia itu ada, jadi makin takut gitu. Ciri-cirinya biasanya orang-orang yang
yang memiliki kepekaan mata batin itu biasanya orangnya itu tidak apa ya, cenderung pendiam. Dia hanya mau berbicara atau dia akan aktif untuk berkomunikasi atau berbicara itu di momen yang memang dibutuhkan gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gini kan kayak ya contoh lah Kiraksa lah, kalau bukan karena ini kan diem aja. Oh gitu. Dia ngapain ya amat, ngapain gitu. Kan gitu. Jadi lebih banyak diem melihat, menelaah, jadi menilai sesuatu, dia pelajari, lebih suka kayak gitu tuh. Terus itu dari aninya, dari perilakunya. Terus biasanya orang seperti itu tidak suka di tempat yang ramai. Malah Tidak, saya suka sama keramaian. Hah? Malah saya suka dengan keramaian. Nah itu makanya mungkin dulu sama sekarang beda kali. Beda. Tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya hiruk pikuk. Itu akan cepat pusing. Bukan pusing ya, apa bahasanya ya, pening ya, apa mumet ya, ruwet. Nggak suka gitu loh, nggak nyaman dia ada di tempat yang hiruk pikuk gitu, ramai itu maksudnya banyak orang gitu ya, taruh di pasar malam kan gitu. Pasar malam Pasar pagi Ki. BKT. Itu nggak suka dia kayak gitu-gitu. Terus itu ciri-cirinya, misalkan diajak ya ke sini yuk, itu tempat yang ramai, nongkrong dia bukannya nggak mau, tapi kalau tempatnya itu dia tahu bahwa tempatnya itu ramai, dia biasanya menolak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga biasanya dia itu lebih cenderung lebih memilih teman gitu. Itu ciri-cirinya. Iya, orangnya begitu. Jadi kalau orang bahasa sekarang bilang apa namanya ya? Tertutup apa? Introvert. Introvert itu. Ini tidak melulu ya, tidak pasti gitu loh. Tapi biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kan nanya ciri-ciri. Iya, ciri-ciri. Gitu. Terus untuk medianya sendiri untuk membuka mata batin itu apa aja Ki? Media apa maksudnya? Ya kayak alatnya gitu. Apa sih alatnya atau apa ya? Alat. Biar bisa, katanya kan bisa membuka mata batin itu dengan apa gitu loh? Apa dengan daun kelor atau apa? Oh, gitu maksudnya. Tahu dong. Enggak. Digunakan apa gitu? Itu ya oke, media bahasanya ya. Itu media. Jadi bukan berarti setiap orang bisa menggunakan daun kelor, ada nyamuk tak? Aduh. Tidak berarti semua orang bisa menggunakan daun kelor. Artinya gini, ketika Ratna pegang daun kelor, terus dikepretin ke orang, terus orang itu terbuka mata batinnya. Enggak bisa begitu juga. Karena daun kelor itu cuma media, cuma alat. Yang penting apa ya? Ya kemampuan orang itu sebenarnya. Itu cuma alat. Jadi bisa jadi alat itu apa aja sih sebenarnya. Tapi kalau Kirasa nggak lebih ke alat sih, nggak pakai alat. Jadi gini, kan tadi Kirasa bilang ya, setiap orang punya potensi, memiliki yang namanya mata batin. Terus setiap orang itu dari lahir sebenarnya mata batinnya udah peka. Ya contoh. Orok, bayi, dia kan lebih peka, lebih sensitif sama hal-hal yang kayak gitu-gitu ya. Nah, seiring bertambahnya umur, bertambahnya usia, ya kan, terus dia tahu A, B, C, ya kan, itu lama-lama kan tumpul. Nah, perlu diasah lagi tuh. Caranya apa? Kalau bahasa di agama misalkan, ya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan lagi, karena kan perjalanan dia dalam kehidupannya kan banyak sekali kekotoran, berbohong, ketidakjujuran, kayak gitu-gitu kan, itu bisa menumpulkan gitu, menutup kekotoran kan, gitu. Nah, harus dibersihkan lagi hatinya, Biasanya kalau di ilmu hikmah itu pakai zikir kayak gitu, atau meditasi, ya, membersihkan pikiran, membersihkan hati, menenangkan pikiran dan batinnya, kayak gitu biasanya yang dilakukan. Caranya ya, salah satu caranya ya. Nah, walaupun banyak itu yang harus dipelajari lagi, gitu. Itu caranya. Iya, tadi kan media kan. Iya. Cara. Kalau untuk mata batin sendiri sebenarnya bisa menebak seseorang itu enggak sih Ki? Kayak misalkan orang itu mau berbuat jahat itu bisa ngebaca enggak? Atau bisa feelingnya kuat atau Iya, pastinya. Ketika orang tadi kan Kirasa bilang, orang yang dalam keadaan sedih tapi ketawa aja,
dia nggak bisa ngumpetin itu dari kita, dari Kiraksa ya. Kelihatan dia sedih gitu loh sebenarnya. Dia sedang menutupi kesedihannya lewat cara tertawa gitu loh. Tapi buat Kiraksa, sering Kiraksa bilang gitu. Orang ketawa-ketawa, kalau lagi ada masalah ngomong aja kan gitu. Dia kaget. Jadi Kok kayak tahu bisa kan nebak gitu. gitu Nah ya, apalagi orang yang mau berbuat jahat. Insya Allah orang-orang yang kayak gitu sih nggak gampang ke apa ya, ke tipu gitu. Karena udah bisa ngerasain nih orang gelagatnya kayak nggak apa baik ya, kayak nggak gitu ya, baik gitu. Berarti saya juga bisa dibuka mata batin ya Ki ya, agak bisa ngeliat dompet suami gitu Ki. Hah? Ini suaminya ikut gak tak? Biar bisa ngelihat dompet suami. Gitu. Ada suaminya. Ini untung nggak denger suaminya. Kayak nggak denger Ki. Dia lagi Bisa, asik bisa. ngobrol gitu, Ki. Bisa. Bisa, tapi kan gini ya, tapi nggak segampang itu sebenarnya. Susah ya Ki? Iya, bukan susah juga, sesuatu yang gini, namanya belajar ya. Kalau kita dibilang susah, ya nggak susah selama kita punya tekad, kemauan kan gitu, dan mau belajar sungguh-sungguh, nggak ada yang susah. Tapi kalau dibilang gampang, apa yang gampang? Semua butuh proses gitu. Jadi tidak ada yang tidak bisa gitu. Berarti saya bisa ya? Bisa. Ki, Kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa. Cuman kan balik Bisa. lagi. Bisa. Mau, tapi kalau tujuannya buat ngelihat isi dompet, Kan hanya untuk melihat dompet suami, bukan tetangga Ki. kan tanya aja sama suami, emang suaminya nggak mau ngasih tahu. Maksudnya biar bisa kasih surprise gitu. Kira-kira suami saya mau kasih surprise apa gitu. Oh, ya nggak usah. Iya. Kalau udah tahu namanya nggak surprise nanti. Makanya kan biar pura-pura. Oh gitu. Iya, pura-pura surprise Aduh, gitu, ada-ada Ki. aja orangnya emak-emak ngomong emak-emak Jangan sekarang bilang ini. mama dong. Saya paling nanti dibilang tua Ki. Ini lakinya kan harusnya ikut di sini tak biar tahu. Iya. Diam kayak. Sebenarnya kayak gitu itu ya bukan nggak bisa sih. Cuma kan masa iya dalam kehidupan kita selalu menggunakan itu kan gitu. Ya nggak seru juga gitu loh. Karena gini, tetap aja ya sepeka-pekanya kita terhadap hal goib ya. Tetap kita tidak akan mampu melihat kegoiban yang di-create sama Allah. Masih banyak hal yang goib yang tidak akan pernah bisa kita lihat gitu. Kita cuma bisa ngelihat sesuatu hal yang sebenarnya yang nggak terlalu sulit sebenarnya untuk dilihat. Masih dalam kemampuannya manusia lah. Sementara manusia kan tempatnya ketidaktahuan, tempatnya yang lemah. Jadi nggak mungkin kita belajar buka mata batin terus bisa melihat hari apa kiamat. Iya. Nih, kayak gitu. Terus bisa meramalkan sesuatu yang tahu sesuatu hal di masa depan. Nggak bisa juga kalau begitu ya. Tapi kan saya belajar hanya untuk melihat suami saya bohong apa enggaknya Ki, gitu Ki. Kalau itu bisa, Iya. terasa. Itu kan namanya tadi ya, namanya batin ya, ikatan batin. Nah, ikatan batin antara anak dengan orang tua kepada anak, sama istri kepada suami juga kepada istri. Itu kan bisa. Kalau udah ada kepekaan batin ya, karena ikatan batinnya sudah ada. Banyak suami sama istri itu nggak saling peka kan gitu. Nah itu sama, karena dua-duanya sama-sama saling menutupi kan gitu, nggak saling terbuka gitu. Akhirnya timbullah bukan kekotoran hati sih ya, tetap aja jadinya ada noda-noda lah kan gitu. Udah berusaha berbohong kepada suami, berusaha berbohong kepada istri, lama-lama kepekaan mereka hilang gitu. Jadi ikatan batinnya juga lama-lama memudar. Nah itu yang bikin akhirnya bubar gitu. Tapi saya juga kepengen banget tuh Ki, dibuka mata batinnya. Kebuka mata batin. Iya. Kayak Ki gini, Ki Apa? rasakan pasti bisa lah ngebaca apa yang Ratna pikirkan saat ini, kepengennya apa gitu. Pengennya duit. Itu pasti Ki. Pasti ya. Pasti. Pengennya Iya, duit, duit. belanja, Iya. dibeliin Pengen emas sesuatu tuh, ditambahin gitu, tuh Ki. emas di Iya, jarinya iya, gitu ya. Biar kagak kosong Itu Ki. nggak perlu pakai mata batin, itu mah mau udah senengannya perempuan. Ya nggak usah pakai mata batin. Saya jadi malu Ki.
Saya juga pengen menebak perasaan teman, kan sekarang juga banyak teman yang di depannya manis seperti gula. Nggak perlu. Temen ya kalau emang dia jahat ya udah jahat aja, biarin gitu. aja, tinggalin aja, nggak perlu kita urusin gitu. Gitu, Ki. Capek tahu ngurusin orang-orang yang kayak gitu. Nanti ketemu teman lagi begitu lagi. Coba hidup kita, pikiran kita sibuk sama hal-hal yang gitu. Nanti mikirin suami jadi enggak, mikirin temen jadinya. Pulang ke rumah curhat sama suami, curhatin temen. Aduh. Curhat lagi ke suami. Suami cuma dengerin urusan temen aja gitu. Itu gara-gara kita terlalu peka. Nah, hati-hati nih. Bahasa sekarang bata batin, kepekaan itu akhirnya banyak orang mengistilahkan baper. Iya. Padahal baper itu bukan kepekaan batin sebenarnya. Gitu. Sebenarnya bukan itu. Tapi kalau mau nyoba kan gitu, nyoba mata batin, asik mata batin nih. Tapi gini ya, sekali lagi tadi ya, Kiraksa bilang melihat sesuatu yang tidak terlihat itu mata batin, lebih kepada rasa, bukan melihat secara visual mata kita, enggak. Tapi batin ini yang bisa melihat sesuatu. Jadi bukan ya demit itu bisa dilihat bukan dengan mata. Gitu, semoga kalian paham sih nih maksudnya ya. Mau nyoba. Mau, Ki. Gimana caranya? Ngopi dulu Kiraksa. Oke. Tak, Kayak dukun. oh, masa? Iya, Dukun kopinya gitu? segede gaban. Ini masih kecil. Kiraksa biasanya ada gelas yang gede banget tuh. Nggak pakai galon sekalian, Ki. Tadinya, ya kan dia aneh ngeliatin orang. Kiraksa pengen bikin tuh di dispenser isinya kopi semua gitu. Tinggal ngokop gitu. Jadi pakai apa ya? Gini, mata batin. Semoga yang di rumah juga akhirnya paham. Mata batin itu bukan urusan demit aja. Tak minta kertas tak? Apa ya, buku itu tuh bukan cuma cinta tuh. Nih spidol. Oke. Nih. Oke. Kita Saya pengen ngasih tebakan ke Kiraksa. gini aja. Ngasih tebakan Kiraksa, bisa nggak tebak apa yang aku pikirkan saat ini, Ki? Iya, gitu bisa begitu. Oke, kita coba. Aduh, ini kenapa jadi begini-ginian sih ya? Gini, pernah terbuka mata batinnya ya? Pernah peka gitulah, pernah sensitif peka, gitu tapi ya? untuk dibuka belum. Gini ya, Kirasa. Ini kalian di rumah juga bisa ikutan. Ini belajar untuk mengangkat lagi kepekaannya. Belajar untuk mengangkat lagi. Walaupun ini tidak instan ya. Tapi Kirasa kita anggap aja ini mainan. Tapi ini real, ya. Jadi Ratna coba merasakan, mungkin nggak kepikiran sama Ratna dan Ratna berpikir masa iya bisa kan gitu ya. Tapi dicoba aja, gitu ya. Dicoba aja. Kirasa di sini akan menulis sesuatu, ya, nulis sesuatu. Terus Ratna tebak Kirasa tulis apa, ya. Nggak ada clue. Kirasa kasih clue deh, ya, kasihan. Ya, gini. Jadi Ratna tugasnya gimana? Tugasnya cuma merasakan aja. Ya, diem, terus jangan mikir apa-apa. Ngelihatnya boleh ke Kiraksa, boleh ke tangan Kiraksa. Pokoknya ke arah Kiraksa aja ngelihatnya. Ya. Ke arah Kiraksa ngelihatnya, terus diem, terus berusaha untuk membuang apapun yang ada dalam pikiran kecuali yang Ratna lihat, yang ada di pikiran Ratna itu ya Kiraksa sedang apa, gitu ya. Jadi lebih fokus kepada tuh Kiraksa lagi nulis, terus lihat ke arah Kiraksa, terus coba rasakan sesuatu dari Kiraksa. Ini susah dijelasinnya, tapi rasakanlah sesuatu yang ada di dalam diri Kiraksa yang Ratna lihat. Nanti tebak apa yang Kiraksa tulis, gitu ya. Oke? Pakai clue gak, Ki? Clue-nya Angka. benda deh. Benda ya. Benda. Oke? Dah? Siap ya? Dah?
biar nggak kedengeran suaranya. Kira-kira tulis apa? Kira-kira Benda. tulis apa? Benda. Piring. Hah? Piring. 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 Makanya harus tenang, harus tenang, harus tenang Benda. biar jadi gini ya. Kalau Kiraksa biasanya melihat orang itu tidak mau terganggu dengan apapun. Kiraksa kosongkan pikiran Kiraksa, terus bersihkan hati, terus lihat sosok itu. Jadi bukan melihat bentuk manusianya. Nanti jadinya kalau dia cantik jadinya malah kemana-mana tuh pikiran kan gitu. Tapi melihat ini sosok manusia, ini insan gitu, yang apa ya? Yang Kiraksa lihat itu ya insannya, manusianya gitu loh. Jadi akan terlihat tuh nanti apa isinya. Ketika dia sedih maka akan terlihat kesedihannya. Sama kayak orang ngelihat aura nantinya. Ya, memang Ratna sekarang belum paham mungkin. Belum paham, Makanya ya. coba aja gitu loh, coba aja. Oke, tadi apa? Piring. Mau diulang lagi? Coba. Diem. Benda. Mm-mm. Besar. Jadi kayak kuis ini. Jadi kayak kuis. Benda besar, panjang. Hah? Berisi. Hah? Berisi. Berisi, oh. Berisi. Saya coba buka mata batin sendiri apa gimana? Ya terserah coba. Makanya gini, jangan mikir. Kalau mikir kan udah ada pikiran tuh Oh, masuk beda tuh. lagi. Iya, itu harus kosong itu sebenarnya. Benda. Susah ya. Gak boleh mikir. Udah, Gak ada pikiran. udah langsung ngomong. Rumah. Rumah, salah. Saya. Ya kan saya besar. Tapi kan bukan benda, Ki. Ini kan benda, manusia, benda. Makhluk hidup, Ki. Iya, makhluk hidup benda. Oke, lagi. Kita Benda. bikin. Ini apa ya? Ini warna deh, warna ya. Ini warna, ya, warna. Aduh, Kiraksa jadi transfer pikiran nih. Ntar dulu, ntar dia nebak bukan karena batinnya, tapi karena. Transfernya duit aja, Ki. Jangan. Oke, ya coba Ratna tebak Kiraksa menulis warna apa? Yuk, aduh. Tuh, Ada yang tahu ada apa? apa? Merah. Merah. Kuning. Oke, sekarang gini deh, gini, biar Ratna ngerti. Gini, Ratna yang nulis, nanti Kiraksa yang nebak. Siap. Paham ya? Ya. Ini Sinta apa ya? Jadi saksinya ya. Saksi bisu. Ratna yang nulis. Aki Raksa yang nebak. Ya. 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 Pasti Ya. sudah ketebak ini mah. Makanya biar Ratna percaya. Ya tak ya. Nih yang ada di situ apa namanya? Jadi saksi. Nanti kasih lihat ke kamera. Tapi saya nggak perlu nyebutin clue atau apa ya, Ki ya? Nggak perlu. Udah kebaca banget ini mah. Udah. Kasih lihat ke sono. Nih guys. Itu ya. Iya. Oke, udah. Kiraksa nggak ngeliat loh. Dia nulis angka. 1911. Coba kasih lihat, bener nggak? Benar. Bukan tebak-tebakan, Ki, yang ada. Orang udah tahu. Bukan. Kan kelihatan dari suaranya ya. Sek. Jadi bisa merasakan. Second itu. Yang bilang sek, Ki. Kagak Oh iya. boleh. Sret. Begini, Ki. Dia sret. Nggak percaya, Sret, saya sret. satu lagi, Ki. Cepet. Copot. Oke, yuk, atu lagi. Ditutup dong, Kiraksa Iya, jangan sampai bentuk, ngelihat. Ki. Gini, oke. Oke. Kiraksa nggak ngelihat sama sekali.
Gua ngambang aja biar nggak kebaca. Iya, sambil ngomong juga biar nggak kebaca tulisannya apa. Udah. Bukan. Bentar, Hah? kayaknya udah kebaca. Ganti. Oh iya, ganti. Ngintip ya, Ki. Iya. Ada kamera kali, Ki? Enggak. Dia merem deh, merem. Udah belum? Ganti nih. Udah belum? Ya. Udah. Udah. Sudah saya ganti. Nggak kedengeran kalau ini. Tadi kan kedengeran deh, seret. Kan ngambang, Ki. Seret kan gitu. Oke. Ratna nulis huruf. Huruf kan? Iya. Nggak gegambar. Nggak ada. Kan tadi kira saya boleh ya gambar apa kan gitu ya, boleh ya. Tapi ini nggak gambar. Ini huruf. Jangan dilihat, Ki. Enggak, ngelihat Ratna kan tenang aja. Ini blank ini sebenarnya. Oke, hurufnya adalah A. Ada A-nya. Ada A-nya. Ada. Oke. F. Z. Kan ketebak lagi, berarti ngintip berarti aku tadi. Enggak ngintip. Kira saya ngintip. AFZ kan tuh, AFZ. Ya Saya kan? mau Gampang lah. kan? Gampang. Ya, karena gini. Ini apa sih? Ini sebenarnya mata batin. Gini, mata batin itu kan sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Dari karakternya seseorang, nanti ke situ nantinya kita bisa melihat karakter seseorang, terus apa yang dia pikirkan, sama seperti membaca pikiran kan gitu. Membaca pikiran itu kan kayak apa ya, ada si Romi Rafael kayak gitu-gitu kan membaca pikiran. Itu kan ada ilmunya, ada sensenya, jadi bukan hal yang klinik, tidak melulu tentang hal mistis gitu. Nanti kira saya ajarin gimana sih sebenarnya kok bisa begini kan gitu. Bisa ada orang yang belajar gitu. Kemarin juga ada yang ngehubungi Kiraksa, ada yang mau belajar tentang buka mata batin, kepekaan kayak gitu. Terus baru-baru ini kemarin ada yang minta belajar astral projection kan gitu. Pastinya nanti sama Kiraksa akan Kiraksa ajarkan secara logiknya dulu. Ginian juga bisa ditelaah, dipelajari secara logika gitu. Karena semuanya harus berangkat dulu dengan logika. Ginian kan ini tetap mata batin nggak sih? Mata batin, karena Kiraksa merasakan kepada apa yang Ratna rasakan. Iya dong. Ratna kan pasti memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan itu kan sebenarnya masuk ke dalam rasa. Iya kan? Setuju gak nih? Nah itu yang Ratna tuangkan kan gitu, tulis gitu. Itu yang terbaca sama Kiraksa. Jadi Kiraksa bisa melihat itu. Jadi melihat sesuatu yang Kiraksa nggak lihat, orang yang tidak terlihat, tidak nampak, yaitu rasa, pikirannya, itu kan tidak terlihat. Membaca pikiran, mana kelihatan pikiran. Itulah yang dikatakan mata batin. Gitu. Dan semua orang sebenarnya bisa, termasuk Ratna. Nggak percaya? Coba lagi. Kudu konsentrasi lagi, lebih Coba. dalam lagi atau gimana? Ki? Konsentrasi atau gimana? Tadi yang Kiraksa bilang, ini di rumah juga bisa nyoba ya, bisa nyoba. Ini Kiraksa nggak ngasih lihat ke kamera nanti, ya. Kiraksa nggak ngasih lihat ke kamera. Jadi biar yang di rumah juga bisa nebak, ya. Yang di rumah juga bisa nebak apa sih sebenarnya yang Kiraksa tulis, gitu ya. Oke? Ya. Sinta juga boleh tak? Boleh ikutan tak? Ikutan sama Mas Asis, ya. Nah, nih, jadi gini. Pikirannya dikosongkan aja. Ya, jadi nggak usah mikir lama-lama gitu loh. Jadi kirain nggak boleh mikir apa gitu, nggak? Gini, nggak mungkin kan orang nggak ada pikiran. Ya pasti ada, Ki. Nah makanya tapi jangan berpikir, jangan berhitung, jangan berpikir, jangan berkalkulasi, jangan. Jadi karena yang bermain kan rasa, ya, yang bermain tuh rasa langsung. Jadi bukan dari sini. Nanti kalau dari sini udah jadinya tebak-tebakan jadinya, gitu. Jadi kayak kuis ya, Ki? Iya. Kita kan merasakan sesuatu. Nah, untuk merasakan sesuatu, pikiran kita itu harus plong dulu. Kalau kita memasukkan pikiran, nanti di situ ada kalkulasi, hitung-hitungan, ada kayak gitu jadinya. Jadi kotor. Paham ya? Moga-moga yang di rumah juga paham nih. Ya. Diem, tarik nafas sebentar.
Lepas. Terus adem. Melihat objeknya, kalau Nana berarti ke Ki Raksa, kan gitu. Tebak apa yang Ki Raksa mau tulis. Ya, ini Ki Raksa nggak ngasih lihat ke sana juga ya. Jadi langsung tebak aja apa nanti ketika Ki Raksa tutup, nanti tebak apa gitu ya. Adem dulu, tarik nafas, adem. Jangan mikir ya. Dah, ini makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, apa? Ayam. Hah? Ayam. Hah? Apa? Ayam. Ayam. Itu ada yang bilang burung, ada yang bilang kebo, ada yang Soalnya bilang saya lagi lapar, Ki. kucing. Hah? Saya lagi lapar. Lagi jadi lapar. bikinnya ayam goreng, Ki. Dia bukan mikirin Ki Raksa, tapi itu ya tuh. Tuh. Ayam, bisa kan? Oh, jadi harus benar-benar harus plong ya, Ki ya. Nggak ada pikiran sama sekali, Ki. Iya, kalau dibilang nggak ada pikiran sama sekali kan nggak mungkin. Maksudnya pikiran itu dibersihkan. Kosongkan pikiran itu bukan berarti nggak punya pikiran. Ya paham ya? Tapi itu udah bener tadi, udah bener. Udah bener tuh. Caranya memang begitu awalnya ya. Nanti kalau mau belajar lebih dalam lagi, caranya gimana sih? Yaitu nanti salah satunya dengan membersihkan pikiran. Gimana sih? Ada cara meditasi, ada cara zikir, macam-macam sebenarnya gitu. Tapi yang terpenting adalah ketika kamu mempelajari apa itu mata batin, jangan ikut sertakan pikiran dulu nanti ya, karena harus butuh menenangkan kan batin. Dia nggak boleh gelisah, dia nggak boleh berpikir, dia nggak boleh kayak orang ikhlas, itu kan batin ya. Iya. Mikir nggak? Enggak. Berhitung nggak tentang sebuah keikhlasan? Enggak. Kayak orang sabar, itu kan batin. Ya, rasa. Sabar itu berhitung nggak? Enggak. Ada kalkulasi nggak di situ? Nggak ada. Sabar-sabar Mikir nggak dia tentang sabar itu? Enggak. Sabar ya sabar udah, nggak perlu dipikir. Gitu. Sama. Itulah meningkatkan kepekaan batinmu. Akhirnya nanti namanya buka mata batin. Semoga ini kalian bisa ngambil terus paham. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ini udah mudah-mudahan. Tapi jangan nanti kalau udah bisa begini, nggak usah ngelihat isi dompetnya suami, nggak usah, nggak penting. Oke, coba lagi ya. Ngelirik nanti sampai rumah. Boleh yang di sana juga, yang di rumah juga boleh nyoba ya. Yang di rumah boleh nyoba. Jangan pakai mikir lama-lama ya. Dikosongkan pikirannya, ditenangkan batinnya, tarik nafas panjang. Ya. Nah, Ki Raksa mau nulis sesuatu. Ini adalah apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Wadah apa ya? Wadah, tempat apa ya? Ya itulah. Coba. Wadah. Ayo, dah. Ki Raksa udah nulis. Yuk. Sebuah wadah. Ayo kalian di rumah juga. Apa? Rumah. Bukan gara-gara Ki Raksa ngomong rumah ya. Ya tapi benar, Ki. Rumah. Saya pengen punya rumah, Ki. Iya, ini rumah bener. Rumah. Aduh. Berarti saya sudah bisa, Ki. Sudah lulus. Belum lulus sih. Ini kan apa ya? Iya, ya itulah hasilnya gitu loh. Dan ini kan nyata ya. Jadi gimana ya? Ini kalau orang bilang ini sugesti ya terserah. Ini orang bilang mungkin yang di sana juga bisa nebak kali ya. Nggak tahu. Kalau memang kalian juga mencoba di sana di rumah, tapi spontan ya tadi. Bukan karena videonya diulang. Ya, pasti bisa nebak ini ya. Dan ini bukan berarti Nana udah bisa, maksudnya secara mata batin sudah. Ini bisa unsur ketidaksengajaan juga bisa. Bisa juga ini karena
ya spontanitas aja, ya nggak tahu juga. Tapi caranya yang tadi Kiraksa kasih tahu itu adalah salah satu caranya, gitu. Dengan mengosongkan pikiran. Iya, ya tadi kalau kita bahas ini panjang lebar nanti jadinya sebuah materi jadinya. Materi ya panjang ngupasnya. Kan ilmu itu perlu dikaji. Kalau di video ini nggak cukup panjang lebar nanti. Nanti Nana sama suami boleh kesini lagi, tapi kalau kesini harus sama suami ya. Siap. Terus Nanti suaminya, saya diculik. nanti diculik Asis, ya kan? Diculik gondong. Asis gara-gara sakit hati ya kan, diboikot ya kan, nggak boleh. Tadi udah kesini. Maaf ya Bang Atis. Terus Nana diculik sama Asis. Jangan sis, ntar lakinya marah-marah loh sis. Gitu ya. Oke, udah paham nih. Paham, Ki. Nanti kalau mau belajar lagi nggak apa-apa sama Kiraksa. Tapi semoga ini ada apa ya? Ada ilmu baru lah, pengetahuan baru tentang apa sih mata batin yang sebenarnya, gitu ya. Jadi Dan udah nggak penasaran lagi, Ki. Nggak penasaran Selama ini kan lagi. penasaran mata batin itu apa, ciri-cirinya Iya. seperti apa. Pokoknya sudah terungkap semua di Kiraksa. Iya, mudah-mudahan nanti yang di rumah juga paham ya, jangan terkecoh dengan karena banyak juga nih yang pakai istilah-istilah mata batin apa segala macam itu dengan definisi yang salah terus dipakai buat nipu orang, Iya. praktek-praktek perdukunan, paranormalan akhirnya nipu orang. Itu jangan sampai gitu. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapet pengetahuannya. Gitu ya. Ada lagi gak yang mau ditanya? Sebenarnya banyak, cuma nggak harus malam ini. Oh gitu. Biar Karena udah kemalaman sih. Iya, karena Ya. sudah malam. Iya. Besok kerja. Siap. Oh, Enggak juga oh sih, enggak, Ki. kan ibu rumah tangga katanya. Oke, Iya. gitu ya. Iya, Ki. Udah. Makasih ya Ratna ya. Nanti kalau mau kesini lagi, kekepoan apa lagi, boleh datang ke sini lagi. Siap, Terus buat kalian yang mau datang ke sini, hubungi di nomor WA di bawah di deskripsi, ada di situ. Hubungi nanti bisa datang ke sini, kepo langsung ke Kiraksa. Ya, jangan lupa. Apa sis? Mana sis? Sis, apa sis? Like, share, komen. Shop Baker. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan. Makasih Nana. Terima kasih, Ki.